Selamat sore, Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Gereja Maria Assumpta Kalasan Barat dalam Ekaristi dan Adorasi Jumat pertama. Umat dimohon tetap menjaga suasana tenang dan khidmat selama perayaan Ekaristi dan Adorasi berlangsung. Marilah kita sambut perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu Ya Hati Yesus Raja Cinta dari Mada Bakti nomor 508. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Saudara sekalian, kita akan merayakan Ekaristi pada Pesta Santo Thomas Rasul yang mengantar kita untuk semakin percaya atas pengalaman-pengalaman bersama Yesus Kristus, dan kita hendak mempersembahkan sembah bakti kita kepada hati kudus Tuhan Yesus. Kita mohon layak ambil bagian dalam Ekaristi ini dengan mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bergembira pada pesta Santo Thomas Rasul,
yang mengimani Putramu sebagai Allah. Semoga kami senantiasa dilindungi olehnya dan kelak memperoleh kehidupan bahagia karena percaya akan nama Yesus Kristus Putramu. Dialah Tuhan kami yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atasnya tumbuh seluruh bangunan, tersusun rapi, menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun, menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan, pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Muliakanlah Dia, hai segala umat. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil. Karena kasih-Nya besar kepada kita, dan kesetiaan Tuhan kekal selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Sabda Tuhan, hai Thomas, karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak hadir bersama-sama mereka. Maka kata murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tangan ke dalam lambungnya, aku sama sekali tak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada lagi dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kalian." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun
percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Saudara sekalian, Thomas itu murid Kristus yang percaya sebetulnya. Karena apa? Thomas selalu bersama dalam kesatuan para murid. Thomas itu bukan pendatang, jadi kalau dia mengatakan sebelum aku melihat, itu artinya dia karena tidak melihat saja, tidak percaya dengan cerita mereka. Artinya apa? Kita membedakan. Ada atau yang cerita, saya itu Thomas, sehingga kalau belum lihat sendiri saya itu belum percaya. Yo, Thomas itu sebelum melihat pun percaya bahwa Yesus Kristus dia adalah orang yang berkuasa, yang sungguh besar, dan percaya akan kebangkitannya. Namun cerita teman-temannya soal saya sudah melihat, tidak percaya ngomonganmu, kecuali saya sudah berjumpa di sendiri, itu baru yakin bahwa Yesus yang bangkit itu sudah menampakkan diri, maksudnya. Ya. Jadi Thomas tidak meragukan soal kebangkitan, tetapi dia hanya meragukan ceritanya teman-temannya. Dan itulah yang juga sampai zaman sekarang orang berpikir sebuah harus disertai dengan data dan fakta. Termasuk sampai pada pengadilan harus ada saksi dan bukti. Itu semangat yang berkembang dari apa yang dinyatakan oleh Thomas, menghantar kita sampai pada pengalaman iman. Kalau kita menunggu bisa melihat tangan dan kaki dan lambung Yesus Kristus, ya mungkin sampai di surga kita belum melihat. Karena apa? Sampai di surga Yesus lukanya sudah sembuh. Sampai di neraka tidak ketemu, ya tahu, Yesus tidak ada di sana. Oleh karena itu kita diajak untuk seperti Thomas yang percaya, dan sampai pada pengalaman pribadi, pengalaman iman. Orang bilang kita berjumpa dengan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari yang seringkali ya, mungkin kita kebingungan, kita penuh keraguan, Yesus Kristus hadir atau tidak, menolong atau tidak, tetapi kita minimal tersadarkan bahwa dalam Yesus Kristus kita semua masih boleh hidup, dan itulah fakta bukti bahwa kita masih dalam penyertaannya. Dan kita hendak persembahkan sembah bakti kita kepada hati kudus Tuhan Yesus Kristus yang penuh belas kasih, yang kita jumpai, dan dia memberikan sabda damai sejahtera bagi kamu. Dan itu semua diperoleh bagi orang-orang yang percaya. Tuhan berkati, Tuhan menyertai kita kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami layak ambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah dibuka. Sebagai lambangkan dalam perpaduan anggur dan terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu,
hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dosa-dosa kami maka terimalah kami. Kami dipersilahkan dan bersihkanlah kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa, pelindung umat manusia yang percaya, kami persembahkan kepadamu kebaktian yang layak bagi kami sebagai abdi-abdimu, seraya mohon dengan rendah hati, jagalah rahmat-Mu dalam diri kami, berkat korban puji syukur yang kami persembahkan ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Engkau gembala abadi, tidak meninggalkan kawananmu tetapi menjaganya dengan perlindungan yang terus-menerus melalui para rasul yang berbahagia, agar mereka yang kau tetapkan sebagai gembala mewakili putramu terus memimpin kawananmu itu. Maka bersama para malaikat dan para kudus kami mengagungkan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, bepat-Bu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Leo dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah Tuhan akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang berkuasa untuk selamanya. Damai Tuhan selalu bersamamu.
Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara sekalian, inilah Yesus Kristus penyelamat kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Tubuh. Tubuh. Amin. Monstra, 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 monstra.
Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di hati kami. Kini Engkau sungguh tinggal dalam hati kami dan kami tinggal dalam Dikau. Seperti sabdamu sendiri, yang makan tubuhku tinggal dalam aku dan aku dalam Dia. Tuhan Yesus Kristus, dengan roti hidup tubuh-Mu sendiri, kami boleh ambil bagian dalam kehidupan abadi. Sebab Engkau bersabda, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar dapat menghargai dan menghormati tubuh-Mu, roti hidup yang turun dari surga, lebih daripada segala harta dan makanan yang diberikan oleh dunia. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Perawan Maria, Bunda Sakramen Markus, kemudian orang-orang Kristiani, sukacita seluruh gereja dan harapan seluruh dunia, doakanlah kami. Kobarkanlah dalam diri semua orang beriman devosi yang hidup kepada Ekaristi Kudus, jika mereka semua menjadi pantas untuk menerima komuni suci setiap hari. Doakanlah kami, ya Santa Perawan tak bernoda yang telah diangkat ke surga, Bunda Sakramen Maha Kudus. Marilah kita hening dalam hati dan kita doakan doa-doa pribadi kita.
Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi, kami mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadah pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Allah, terpujilah terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, yang Maha Kudus. Terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Terpujilah Roh Kudus, terpujilah Buddha Allah yang tiada bandingnya. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, terpujilah Bunda Maria, terpujilah Santo Yusuf, terpujilah Allah.
Bapak Saudara sekalian, dengan demikian Ekaristi dan adorasi kita sudah selesai.